Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada konten kali ini saya akan membagikan cara menggunakan fungsi teks yang ada di Microsoft Excel. Fungsi teks ini terdapat banyak rumus, cuma pada konten kali ini saya akan membahas sebanyak 6 rumus. Yang pertama adalah rumus upper, rumus lower, dan rumus proper. Oke guys, rumus upper ini fungsinya adalah merubah huruf dari huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi ini adalah fungsi dari teks. Oke, langsung saja guys cara rumusnya. Setiap menggunakan rumus harus didahului dengan sama dengan maupun plus, itu sama saja. Saya tulis di sini upper buka kurung. Jadi di sini pilih selnya mana yang akan kita besarkan. Namanya Probolinggo ya, ini tempat lahir. Tutup kurung, enter. Nah, jadi cuma segitu guys rumusnya. Jadi kita tinggal mengkopinya, kita pastekan ke bawahnya. Nah, ini sudah huruf besar tempat lahirnya. Sekarang kita akan menggunakan rumus lower. Jadi lower ini kebalikan dari upper. Jadi dari huruf besar menjadi huruf kecil. Sama dengan lower buka kurung. Namanya nama ya. Di sini nama huruf besar, udah kita akan jadikan huruf kecil. Tutup kurung, entar. Tinggal copy, paste. Nah, itu caranya guys. Nah, selanjutnya adalah rumus proper. Rumus proper ini mengganti huruf awalnya aja menjadi huruf besar, gitu guys. Jadi umpamanya dalam satu sel itu terdapat 2 kata atau lebih, maka huruf awalnya aja di kata itu yang di huruf besar. Langsung saja caranya sama dengan proper. Umpamanya kita ingin ini ya, nama, buka kurung, nama. Jadi huruf awalnya di kata itu yang huruf besar. Jadi selanjutnya adalah huruf kecil. Tutup kurung, enter. Nah, seperti itu guys. Enter. Nah, inilah guys caranya menggunakan rumus upper, lower, dan proper. Rumusnya seperti di sini ya guys. Di sini ya, saya besarin dulu. Nah, kalau ini proper, lower, upper. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus concatenate. Concatenate ini fungsinya yaitu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Misalnya di sini ada nama, terus saya gabungkan dengan tempat lahir, terus saya tambahkan lagi nama kotanya. Oke, caranya langsung guys. Sama dengan concatenate buka kurung. Umpamanya kita teks 1 D Suliati ya. Di sini. Terus kita misalkannya titik koma, nah, titik 2 cuma bawahnya koma,
Nah, kalau kita menggabungkan kita harus mengasihkan spasi, guys. Jadi Suliati spasi tempat lahir spasi Probolinggo. Caranya ngasih spasi, kita titik dua, tanda petik 2, spasi tanda petik lagi, baru kita titik 2. Terus selanjutnya B3 Suliati, terus C2 ini titik 2 koma, kasih spasi lagi, kasih spasi lagi, oke, titik 2, terus dengan ini ya, digabung dengan nama kotanya. Oke, tutup kurung. Jadi gitu guys. Nah, kayak gini rumusnya guys. Concatinate. Oke, kita enter. Nah, Suliati spasi tempat lahir spasi Probolinggo. Nah, cara mengkopikannya di C2 itu kan tetap ya, tempat lahir tidak berubah. Jadi kita harus patenkan yang C2-nya. Misalnya C2-nya kita di sini guys. Nah, ini sorry. Nah, di C2-nya ini kita tekan F4. Kursornya taruh di belakang C2. F4. Nah, apa namanya? Saya bilang dipatenkan. Jadi nggak akan pindah-pindah meskipun di copy di Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita enter. Nah, kita kopikan, copy pastekan. Nah, seperti itu guys. Jadi rumus Concatinate ini adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Misalnya Suliati tempat lahir Probolinggo. Nah, itu selanjutnya guys. Selanjutnya menggunakan rumus replace. Nah, di sini saya sudah nyiapkan datanya, ada kolom nama, ada nick. Nick ini nomor induk kependudukan. Biasanya nomor nick ini nomor nick asal-asalan aja. Biasanya kalau dari pihak pemerintah itu 3 angka atau 4 angka di angka terakhir itu disembunyikan atau di hidden menjadi apa ya, bintang. Misalnya 0650 ini di hidden, tidak dinamakan, tidak dinampakkan angka, cuma dikasih bintang-bintang gitu guys. Oke, caranya langsung saja sama dengan replace. Nah, all tag. Jadi sel mana yang akan kita rubah? Misalnya di sini ya, di C3. Nah, di sini guys, di C3. Titik 2 koma, start 6. Umpamanya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi angka ke-13. Start 6. 13 titik 2 koma 6 cat. 6 cat ini berapa angka yang akan kita hidden? Misalnya saya tulis 4 angka ya. Dimulai dari angka ke-13. 4 angka, titik 2 koma lagi. Nah, di hidden ini akan muncul apa bintang, apa karakternya, terserah mau pakai yang mana. Biasanya itu kalau di pemerintahan itu ada bintang kecil-kecil gitu guys, 4 angka.
Nah gitu, tutup kurung, enter. Oh sorry, setiap ini harus dikasih apa namanya, tanda petik. Nah gitu guys, jadi 4 angka di sel NIC, 4 angka belakang, paling belakang itu di hidden dikasih bintang-bintang. Kita tinggal copy, paste. Nah gitu guys caranya, cara menggunakan rumus replace. Selanjutnya yang terakhir adalah cara menggunakan rumus substitute. Nah, bukan subscribe guys, substitute. Kalau subscribe itu lain lagi. Oke, caranya langsung. Substitute ini misalnya kita ingin merubah suatu karakter, cuma kita tidak tahu posisinya karakter itu di mana. Misalnya contoh saja, saya ini ada kolom nama Suliati. Nah, huruf A ini akan saya ganti dengan karakter yang saya inginkan. Kalau nggak ada ya nggak ada, berarti nggak diganti. Nah, huruf A ini, oke, akan saya ganti huruf A sama dengan substitute, buka kurung, teks. Nah, teks ini kita ngambilnya sel ini ya, terus titik 2 koma all text. Jadi yang pertama itu saya maunya huruf A nya, huruf A. Jangan lupa untuk mengasih A tanda petik dalam, terus titik 2. Saya akan mengganti huruf A itu apa, kayak ABB gitu guys, A kecil cuma kayak ada ininya ya, ada lingkarannya. Nah seperti ini guys, saya di sini dulu A di sini dulu. Nah, instant number ini boleh diisi boleh tidak. Kalau kita isi 1, maka yang akan diganti, misalnya dalam satu kata atau dalam satu sel itu terdapat A, ada banyak A. Kalau kita tulis 1 di sini, instant numbernya itu seperti ini. Nah seperti di layar. Kalau ditulis 1 ini, maka hanya mengganti 1 aja, huruf A yang 1 aja. Makanya dalam satu sel itu ada banyak huruf A. Kalau kita mengisi di instant numbernya 1, maka cuma diganti 1. Kalau dikosongkan, nah saya kasih contoh langsung saja, saya enter ya. Saya enter. Nah, langsung diganti kayak ini guys. ABB namanya. Soalnya agak melengkung ke atas. Oke, saya copy pastekan di sini. Jadi kalau ada tulisan angka 1 seperti yang ini, nah seperti di baris rumus, nah, akan mengganti huruf A menjadi sesuai yang kita inginkan, cuma 1 aja. Nah, Muhammad Basori, Nur Halimah, Aryo. Nah, ini Mahendranya nggak diganti. Kalau kita hilangkan huruf instant numbernya, nah, seperti ini, seperti di layar. Nah, hilangkan instant numbernya, maka huruf A semuanya akan diganti menjadi karakter A kayak bebek ini guys, A kecil ya, add. Kalau di alamat email itu add.
Oh, sorry, dari atas. Misalnya saya ganti di sini. Oke, saya enter. Saya kopikan, saya pastekan ke bawah. Nah, semuanya akan diganti, guys. A-nya akan diganti kalau kita hilangkan satu. Jadi ini rumus substitute ini hampir sama dengan rumus replace. Cuma rumus replace ini posisi dari karakter itu kita ketahui. Nah, kalau pakai rumus replace, kalau pakai rumus substitute, posisinya tidak kita ketahui, itu di karakter nomor berapa kita nggak tahu. Jadi ada perbedaannya, cuma fungsinya sama, mengganti karakter sesuai yang kita inginkan. Oke guys, sekian dulu konten saya. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, dan jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.